Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, pemilik channel YouTube Santri Berbagi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang ilmu simple past tense. Lagi-lagi ilmu. Ya, karena saya memang suka ilmu dan saya ingin saya bisa berbagi manfaat dengan ilmu. Dan Anda pun seharusnya suka ilmu, karena ilmu itu asyik. Simple past tense, kenapa perlu dipahami? Karena kebanyakan orang masih menganggap sama menggunakan kalimat untuk kejadian sehari-hari dan kalimat untuk bercerita. Itu tidak sama. Padahal dalam hidup kita suka bercerita. Oleh karena itu, penting ilmu ini dijelaskan. Baiklah, tanpa berlama-lama, agar supaya juga video ini simple tapi mengena, mari kita langsung saja kepada pembahasan. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu pengertian dari simple past tense. Menurut pengertian, simple past tense adalah pola kalimat untuk menyatakan perbuatan, kejadian, kebiasaan, atau keadaan kita di masa lalu. Yang dimaksud masa lalu di sini tidak harus waktu yang sudah sangat lama, tapi bisa juga waktu yang belum lama tapi dianggap masa lalu, karena kondisinya sudah berbeda dengan sekarang. Ukurannya bisa dengan adat kebiasaan atau kesepakatan umum bahwa itu dianggap masa lalu. Hal yang umum dipahami adalah bahwa tense ini biasa digunakan untuk bercerita. Sehingga bisa kita katakan bahwa fungsi simple past tense adalah untuk satu, menyatakan kejadian di masa lalu yang waktunya disebutkan, seperti yesterday, kemarin, 5 minutes ago, 5 menit yang lalu, an hour ago, sejam yang lalu, 3 days ago, 3 hari yang lalu, last night, malam tadi atau tadi malam, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, this morning, pagi ini, in 2010, di tahun 2010. Dua, menyatakan fakta lampau namun waktunya tidak disebutkan, seperti it was the storm to hit London this century. Itu adalah badai terburuk yang menghantam London abad ini. Jadi kalimat ini mungkin diungkapkan pada tahun 2023, tapi kejadiannya tahun 1950. Namun tahun kejadian itu tidak disebutkan. Nah, ini fungsi menyatakan fakta lampau. Fungsi ketiga, menyatakan kebiasaan di masa lalu. Untuk mengungkapkan kebiasaan ini biasanya menggunakan frase used to tambah kata kerja bentuk satu. Contoh, he used to call me last week. Dia biasa menelponku minggu lalu. Demikian fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan dari pola kalimat simple past tense. Lalu, bagaimana caranya membuat kalimat yang berpola simple past tense? Ini rumusnya. Untuk kalimat verbal yang merupakan kalimat yang predikatnya kata kerja, rumusnya adalah positif. Subjek plus verb 2. Verb 2 ini digunakan untuk seluruh subjek. Kemudian plus komplement. Komplement itu adalah kelanjutan kalimat secara lengkap, jadi bisa berupa objek atau keterangan atau pelengkap. Negatif, subjek plus did not. Jadi untuk menyatakan negatif, kata bantu yang digunakan adalah did not. Jadi tidak cukup not saja, tapi harus ada did. Did not, kemudian verb 1. Nah, verb 2-nya itu nanti kembali lagi kepada verb 1 karena sudah dicukupkan dengan ada did not. Kemudian plus komplement. Pertanyaan, did plus subjek plus verb 1 plus komplement.
Untuk rumus kalimat nominal, yaitu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, rumusnya adalah subjek plus to be-nya berupa was atau were, dan perlu ditegaskan bahwa was itu untuk I, kemudian he, kemudian she, kemudian kata benda tunggal. Atau were itu untuk you, we, they, dan kata benda jamak. Kemudian komplement itu adalah bisa berupa kata benda atau kata sifat atau kata keterangan atau frase yang bisa dijadikan predikat, bisa frase kata depan dan lain sebagainya. Kemudian negatif adalah rumusnya subjek to be plus not. Jadi negatif itu harus ada to be-nya. Untuk kalimat nominal ini tidak cukup dengan not saja. Jadi to be plus not, kemudian komplement. Dan interrogatif rumusnya adalah to be plus subjek, kemudian komplement. Nah, untuk aplikasi daripada rumus-rumus ini dijelaskan berikut. Contoh untuk kalimat verbal sebagai berikut. Positif. I went to Paris last year. Saya pergi ke Paris tahun lalu. Di situ kita lihat ada kata went yang artinya pergi. Untuk menyatakan pergi, karena ini adalah bentuk past tense, simple past tense, untuk menceritakan masa lalu, maka menggunakan when, yaitu verb kedua. Verb pertamanya adalah go. Jadi karena ini untuk masa lalu, maka menggunakan when, bentuk verb kedua. I went to Paris last year. Saya pergi ke Paris tahun lalu. Untuk negatif, I did not go to Paris last year. Saya tidak pergi ke Paris tahun lalu. Untuk menyatakan negatif, maka untuk menyatakan tidak, itu menggunakan did not. Jadi cirinya adalah did. Kemudian kata pergi itu kembali kepada bentuk dasar, yaitu verb 1. Dari tadi semula when itu menjadi go lagi, karena sudah dicukupkan dengan did. Jadi negatif untuk kalimat positif di atas adalah I did not go to Paris last year. Saya tidak pergi ke Paris tahun lalu. Untuk interrogatif, untuk menyatakan pertanyaan, did you go to Paris last year? Apakah kamu pergi ke Paris tahun lalu? Jadi untuk mengungkapkan apakah, kita cukup menggunakan kata bantu did yang diletakkan di awal, maka itu sudah cukup mengungkapkan apakah. Nah, itu kalimat pertanyaan sederhana. Bagaimana kalau pertanyaan yang informatif, artinya butuh informasi jawabannya? Nah, maka kita cukup memberikan tambahan kata tanya sebelum did. Jadi, umpamanya kita menanyakan tahun lalu, kapan kamu pergi ke Paris? Maka kalimatnya begini, when did you go to Paris? Jadi last year-nya dibuang, karena memang ditanyakan. Kapan kamu pergi ke Paris? Maka kemudian jawabannya last year. Dan perlu juga ditegaskan bahwa ungkapan kata pergi itu juga kembali kepada bentuk dasar, yaitu go lagi. Jadi jangan menggunakan when. Untuk contoh kalimat nominal berikut ini. Positif. My grandfather was a soldier. Kakek saya adalah seorang tentara. Di situ subjeknya my grandfather yang sama dengan he. Dia menunjukkan kata benda tunggal, maka seperti rumus, yaitu subjek plus to be kemudian komplement, maka to be yang digunakan berhubung subjeknya adalah tunggal, kata benda tunggal atau sama dengan he, maka to be nya menggunakan was, karena pilihannya cuma dua, was dan were. Kalau were itu untuk kata benda jamak. Kemudian negatif, my grandfather was not a soldier. Tinggal ditambahin not. Kakekku bukanlah seorang tentara. Kemudian untuk interrogatif, was your grandfather a soldier?
apakah kakekmu seorang tentara? Jadi untuk membuat pertanyaan, to be-nya itu diletakkan di awal. Kalau tadi subjeknya di awal, itu to be-nya di awal sekarang. Jadi was dulu, kemudian subjek your grandfather atau my grandfather. Jadi sekali lagi untuk menyatakan pertanyaan, was your grandfather a soldier? Apakah kakekmu seorang tentara? Itu adalah pertanyaan sederhana. Nah, untuk pertanyaan informatif, umpamanya menanyakan tentara, maka kita tambahkan kata tanya, kemudian tentaranya dibuang, a soldier-nya dibuang. Jadi kalau kita ingin menanyakan kondisi atau profesi kakeknya, itu menggunakan kalimat seperti ini. Apa profesi kakekmu? Apa status kakekmu? Bahasa Inggrisnya, what was your grandfather? Apa kondisi kakekmu? Apa profesi kakekmu? Apa status kakekmu? Demikian contoh-contoh untuk aplikasi rumus kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, sebagai rangkuman, berikut adalah tabel rumus dan contoh kalimat verbal dan kalimat nominal simple past tense. Demikian ilmu simple past tense. Sekali lagi ilmu ya. Sukailah ilmu karena ilmu itu asyik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.